Jemaat kita silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Ya puji nama Tuhan, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat-ayat yang rendah. Jikalau Bapak Ibu Saudara menemukan kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 26, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang ke-15 beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta pada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan dikatakan berbagi oleh firman Allah yang setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk merenungkan yang sudah ditampilkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, yaitu Roh Kudus penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita bacakan secara responsorial ini memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya tentang Tuhan Yesus mengetahui bahwa para murid akan menghadapi ketakutan, kehilangan, dan kekacauan ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia yang selama ini. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus sedang menenangkan hati murid-muridnya di ruang perjamuan terakhir. Tuhan Yesus berjanji bahwa Allah
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya Roh Kudus tidak hanya menemani, tetapi menghidupkan firman Tuhan dalam diri kita. Roh Kudus berbicara melalui hati nurani, firman, doa, dan bahkan dalam keheningan dalam hidup kita. Roh Kudus setia menolong dan menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Roh Kudus adalah penolong yang tinggal di dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak hanya memberikan penghiburan saja, tetapi mengarahkan dan menguatkan setiap kita dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kelemahan kita, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk memampukan kita agar kita tetap setia dan sabar ketika menghadapi masalah hidup yang terjadi dalam hidup kita. Masalah hidup yang berat yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita, anak-anak Tuhan, menghargai kehadiran Roh Kudus dengan taat mendengarkan dan melakukan tuntunan Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara timbang, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Pasti Roh Kudus memberitahukan petunjuk, memberikan bimbingan kepada kita supaya kita tidak salah bertindak ketika kita mengalami kebimbangan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dunia yang penuh aneka macam suara, banyak menggemakan berita-berita bohong, berita-berita yang menggelisahkan, berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang memecah belah, yang membuat kita khawatir dan takut dalam kehidupan dunia yang tidak pasti yang kita diami pada saat ini. Masalah ekonomi tidak stabil, berbagai masalah carut-marut terjadi menerpa kehidupan kita di tengah bangsa kita Indonesia yang begitu rumit, yang begitu sulit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar mendengar dan menaati suara Roh Kudus supaya kita tidak terpengaruh dengan berita-berita yang menggelisahkan, yang menakutkan, yang belum tentu benar, karena berita bohong atau hoax begitu banyak mengkhawatirkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia, dengan tujuan untuk memecah belah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bijaksana. Oleh karena itu, yang paling penting di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan dan memohon Roh Kudus yang paling utama berbicara dalam hidup kita, yang menasehati kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang meneguhkan kita, sehingga hidup kita mengalami damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia menganugerahkan Roh-Nya yang kudus, Roh Tuhan Yesus yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Inilah penghiburan dan jaminan untuk kita anak Tuhan. Silakan ditampilkan kesimpulan dari firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus menghendaki agar kita belajar untuk mendengarkan dan melakukan arahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari,
Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus yang sempurna. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami butuh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu yang sempurna untuk membimbing dan mengarahkan kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Dan oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami menjadi anak Tuhan yang mau dengar perkataan Roh Kudus, yang mau taat melakukan perkataan Roh Kudus, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan damai sejahtera untuk hidup kami, yang memberkati hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat, kita silakan duduk kembali kepada WRS. Silakan.